wabarakatuh. Saya Bunga Safana Sofiana, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul. Secara bahasa, asbabun nuzul terdapat dua kalimat, yaitu asbab dan nuzul. Kalimat ini disebut dengan kalimat idhofah, yang mana asbab sebagai mudhof dan nuzul sebagai mudhof ilaih. Asbab merupakan kalimat jamak dari kata sababun yang berarti sebab dan nuzul yang berarti turun. Yang dimaksud di sini adalah ayat-ayat Al-Quran. Maka asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran baik secara langsung atau tidak langsung. Adapun beberapa pendapat yang menyampaikan mengenai pengertian asbabun nuzul. Yang pertama ada pendapat dari Az-Zarqani. Beliau menyampaikan bahwasannya asbabun nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta berhubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Lalu yang kedua, pendapat dari As-Sobuni. Beliau menyampaikan bahwasannya asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Kemudian pendapat yang ketiga disampaikan oleh Subhai Sholih. Beliau menyampaikan bahwasannya asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan sesuatu sebagai respon penjelasan terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Kemudian pendapat yang terakhir disampaikan oleh Manan Al-Qatan. Beliau menyampaikan bahwasannya asbabun nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran, baik itu berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Redaksi asbabun nuzul. Yang pertama berupa pernyataan tegas dan jelas dengan menggunakan kata sebab. Contohnya, sebab turunnya ayat ke-6 dari surat Al-Lahab. Yang kedua, berupa pernyataan tidak tegas dan jika dengan menggunakan kata sebab akan tetapi menggunakan huruf fa ta'kibiyah yang berarti maka, yang menunjukkan urutan peristiwa yang dirangkaikan dengan turunlah ayat sesudah ia menyebutkan peristiwa atau pertanyaan. Contohnya, ketika ayat diturunkan setelah memaparkan kisah kejadiannya, seperti sebab turunnya ayat 171 dari surat An-Nisa. Dan yang terakhir adalah adanya keterangan yang menjelaskan ketika Rasul ditanya sesuatu, kemudian diikuti dengan turunnya ayat sebagai jawabannya. Contohnya riwayat Ibnu Mas'ud sewaktu Nabi ditanya tentang ruh. Hal ini juga diberi ketentuan seperti yang mengandung sesuatu secara tegas. Macam-macam sebab al-nuzul terbagi menjadi dua. Yang pertama, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Dan yang kedua, ta'adud al-nazil wa al-asbab wahid. Yang pertama, ta'adud al-asbab al-nazil wahid yaitu riwayat tentang sebab turunnya ayat Al-Quran lebih dari satu riwayat, sedang ayat yang turun satu atau beberapa ayat yang turun secara serempak. Dan yang kedua adalah ta'adud al-nazil wa al-asbab wahid, yaitu ayat yang turun berbeda dan sebabnya tunggal atau sama. Manfaat mengetahui asbabun nuzul. Ada 3 ulama yang berpendapat mengenai manfaat mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama, dari Ibnu Al-Daqiq mengatakan bahwa mengetahui asbabun nuzul merupakan metode yang utama untuk memahami pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua, dari Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa mengetahui asbabun nuzul akan membantu kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir menurut Al-Wahidi, beliau mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang dapat menafsirkan suatu ayat tanpa mengetahui sejarah turunnya ayat dan latar belakang masalahnya.
Sampailah kita dalam pembahasan terakhir, yaitu fungsi asbabun nuzul. Yang pertama, dapat mengetahui rahasia dan tujuan khusus mensyariatkan agama. Yang kedua, dapat membantu seseorang dalam memahami ayat dan menghindarkan kesulitan. Yang ketiga, dapat menolak dugaan adanya pembatasan dalam ayat yang menurut dzakirnya mengandung pembatasan. Yang keempat, dapat mengkhususkan hukum pada sebab. Yang kelima, dapat mengetahui ayat-ayat tertentu yang turun pada secara tepat hingga tidak terjadi kesamaan. Dan yang terakhir, dapat mempermudah seseorang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran, serta memperkuat keberadaan wahyu Allah dalam ingatan seseorang yang mendengar jika yang mendengar itu mengetahui sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Telah usai presentasi perwakilan dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam tutur kata atau penulisan. Saya Bunga Safana Sofianah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.